Jadi pada bab satu ini kita akan mempelajari tujuan dari reasuransi dan pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam sebuah skema reasuransi. Nanti di bab 2, bab 3, bab 4 itu kita akan belajar mengenai fungsi reasuransi seperti fakultatif, treaty, proporsional, non proporsional, eh, keuntungannya apa, kerugiannya apa, sering dipakainya pada saat apa, itu nanti kita akan bahas di bab 2, 3, dan 4 ya. Lalu ada praktek-praktek reasuransi dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Nanti eh, kita juga belajar mengenai legalitas yang ada di dalam kontrak bereasuransi, dan juga kita akan belajar mengenai wording-wording perjanjian reasuransi, dan kita akan bahas juga COB, beberapa COB seperti properti, marine, ada aviation juga ya, terkait dengan pola praktek reasuransinya. Um, kita usahakan dalam 2 kali pertemuan ini kita sudah kita sudah menyelesaikan sampai dengan fundamental mengenai aspek-aspek reasuransi ya, fundamentalnya seperti penempatan fakultatif, treaty, proporsional, dan non proporsional. Jadi 2 pertemuan terakhir itu kita fokus mengenai bagaimana praktek reasuransi itu sendiri. Ngomong-ngomong, suara saya jelas ya? Kalau misalnya ada apa-apa nanti bisa raise hand atau chat ya. Uh, kalau kurang kenceng atau kurang jelas, diinfokan saja ya, biar takutnya takutnya saya suaranya kurang kenceng gitu. Oke. Jadi seperti saya sudah jelaskan, jadi untuk di bab 1 itu kita akan membahas ada 7 poin, yaitu mengenai tujuan dari reasuransi itu sendiri, para pembeli kontrak atau program reasuransi, motivasi apa ketika menjual reasuransi itu, apa yang mendasari motivasinya, lalu siapa saja para penjual bisnis reasuransi ini, lalu hubungan kontraktual antara pembeli dan penjual reasuransi, kita akan bahas mengenai retrosesi dan juga mengenai reinsurance broker ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan bab 1 ini. Bab 1 ini cukup panjang ya, dan juga sometimes masih sering keluar juga dalam ujian. Jadi kita mau nggak mau harus menyelesaikan bab 1 ini agak semuanya, lalu kita berlanjut ke bagian fakultatif. Jadi mudah-mudahan kita kekejar sampai fakultatif ya, tapi kita lihat aja sambil berjalan. Nah, kita mulai dari mengenai definisi reinsurance itu sendiri apa sih gitu ya. Jadi yang seorang uh, ah, uh, sebuah se seorang yang sangat terkenal di industri reasuransi itu yang disebut namanya Robert J. Kiln, adalah salah seorang founder reinsurance ya. Dia mendefinisikan reinsurance itu adalah suatu bisnis mengasuransikan perusahaan asuransi atau underwriter atas kerugian yang sangat besar yang ditimbulkan dari operasional bisnis yang dijalankannya. Memperbolehkan perusahaan asuransi atau underwriter untuk melepaskan atau memberikan sebagian liability kepada penanggung lainnya dari kontrak asuransi yang diaksep oleh perusahaan asuransi atau underwriter ya. Jadi 2 poinnya di sini adalah eh, yang pertama itu adalah atas kerugian ya. Sorry.
Nah, poin atas kerugian, mengasuransikan atas kerugian yang sangat besar yang ditimbulkan dari operasional bisnis yang dijalankannya. Lalu pada poin kedua, memperbolehkan perusahaan asuransi atau underwriter untuk melepaskan atau memberikan liability kepada penanggung lainnya dari kontrak asuransi yang diaksep oleh perusahaan asuransi atau underwriter. Gitu. Ini adalah definisi reinsurance yang digambarkan oleh Robert Jekyll. Ya, ini yang sering dipakai oleh hampir semua merujuk kepada definisi dari Mr. Robert Jekyll ini. Beliau meninggal tahun 1997 ya. Uh, Kalau teman-teman pernah dengar ada namanya Tokyo Marine Kiln. Nah, itu adalah perusahaan, memang perusahaan yang dia pernah bangun kali ya. Dulu namanya Kiln Syndicate gitu ya. Terus dibeli sebagian sahamnya sama Tokyo Marine, jadi namanya Tokyo Marine Kiln sekarang. Oke, itu intermezzo aja sedikit mengenai Robert J. Kiln. Lalu dalam beberapa tahun terakhir, reinsurance mengalami perubahan yang signifikan dengan terjadinya globalisasi dalam pasar keuangan dan berkembangan produk-produk nanti materinya di-share setelah ini ya, setelah kita selesai kelasnya, materi akan di-share. Jadi mudah-mudahan kita konsentrate dengan penjelasan saya saja untuk saat ini. Nanti begitu selesai kita akan sharing, pasti sharing materinya. Dan teman-teman juga kalau misalnya tertarik dengan rekaman video dari tutorial hari ini, bisa juga diakses dari website kami belajarasuransi.id, tapi harus subscribe lagi untuk melihat video-video yang sudah pernah tayang sebelumnya ya. Itu ada di websitenya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi dengan terjadinya globalisasi dalam pasar keuangan dan perkembangan produk-produk alternatif dari tradisional reinsurance, reinsurance telah mengalami perkembangan yang pesat dari metode konvensional, yaitu mengalihkan sebagian liability-nya menjadi mengadopsi beberapa tools yang memberikan berbagai macam pilihan tanpa tanpa keluar dari konsep transfer risiko ya. Itulah kondisi yang sekarang, tetap mentransfer liability-nya, tapi tools-toolsnya itu ada beberapa pilihan. Reinsurance mempunyai beberapa tujuan. Tujuan utamanya adalah sebagai cara bagi perusahaan asuransi untuk mengurangi kerugian material, yakni konsekuensi finansial yang disebabkan oleh perils yang diaksep oleh insurer ya, udah pasti. Jadi exposure dari perusahaan asuransi ataupun underwriter yang memiliki bisnis asuransi itu, dia berusaha mengurangi exposure-nya dengan membeli reinsurance, membeli cover reinsurance, sehingga konsekuensi finansialnya itu bisa dikontrol, lebih terkontrol lah intinya gitu. Insurer yang bertindak sebagai pembeli disebut sebagai reinsured ceding company atau ceden ya bahasanya ya. Reinsured ceding company atau ceden. Oke, selanjutnya mengenai tujuan reasuransi itu sendiri. Apakah tujuan dari dibuat atau digunakannya reasuransi? Jadi kenapa sih alasannya seseorang membeli proteksi asuransi? Jadi kalau pertanyaannya kenapa beli asuransi, artinya tujuan dan motivasi membeli reasuransi ini tidak bisa dipisahkan juga gitu dari alasan orang membeli proteksi asuransi itu sendiri ya. Jadi hampir sama. Contohnya adalah risk transfer. Jadi kalau misalnya orang beli polis kendaraan bermotor ya, misalnya setahun polis kendaraan bermotor yang mobil kita gitu, kita mau mengasuransikan, artinya kan kita kalau misalnya mobilnya rusak, kalau misalnya
ada apa-apa sama mobil kita, kita bisa mengembalikan kondisinya ya, financial conditionnya itu bisa dikembalikan ke posisi sesaat sebelum terjadinya kerugian tersebut kan misalnya gitu. Artinya kita mau mentransfer resiko tersebut dengan menggunakan metode asuransi gitu. Nah, sama dengan motivasi pembelian reinsurance juga. Ketika perusahaan asuransi merasa, oh, kalau misalnya loss-nya terlalu besar nanti kita tidak bisa bayar, jadi uh, kondisi keuangan kita jadi terganggu gitu ya, lebih baik kita membeli proteksi reasuransi agar kita dalam financial condition kita bisa tetap uh, sesuai dengan harapan kita ya, artinya tidak terganggu lah intinya. Tujuan membeli reasuransi juga merupakan motivasi bagi insurer dan reinsurer. Jadi dua-duanya ya ini yang berkepentingan untuk membeli reinsurance ini ada dari insurer dan juga reinsurer juga butuh beli reasuransi. Jadi perusahaan asuransi beli reasuransi, perusahaan reasuransi seperti perusahaan saya juga beli juga reasuransi gitu. Jadi memang proses reinsurance ini akan terus sampai berapa 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 layer ya istilahnya ya. Uh, saya bisa beli yang saya beli dari perusahaan mana itu dia bisa beli lagi gitu kan, nggak ada habisnya nih ya. Jadi emang sistem skema spreading of risk aja intinya sih seperti itu. Lalu, jika harga reasuransi rendah, maka insurer akan mengoptimalkan transfer risiko dengan cara membeli lebih banyak reinsurance dan menahan retensi pada tingkat yang rendah. Nah, ini bisa menjadi apa namanya? Kalau misalnya harganya lagi murah ya kenapa enggak kita beli reinsurance aja gitu kalau harganya murah gitu. Kenapa enggak gitu ya. Nah, ingat ya ini ada 4 tujuan reasuransi tadi. Nah, kalau pertanyaannya apa yang akan dilakukan penanggung jika harga reasuransinya tinggi atau mahal? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, pilihannya bisa saja penanggung akan membeli lebih sedikit proteksi reasuransi dan menentukan retensi pada tingkat yang lebih tinggi. Ya, misalnya, contohnya, kalau misalnya sebuah perusahaan asuransi dia portfolionya itu kendaraan bermotor lah, biar gampang ya. Kendaraan bermotor, harga mobil rata-rata kan di 200 juta ya, 200 juta sampai 300 juta lah, mobil-mobil yang menengah. Nah, kalau dia harga reasuransinya lagi tinggi, perusahaan asuransi bisa menaikkan retensinya dari misalnya 100 juta bisa jadi 150 juta atau 200 juta ya, supaya tidak terlalu banyak membeli reasuransi. Jadi dia bisa menahan lebih banyak premi jadinya, membeli lebih sedikit reasuransi ya. Apalagi kalau bisnisnya cukup menguntungkan, loss ratio-nya bagus ya, kenapa enggak? Gitu ya. Lalu asuransi dikembangkan untuk melindungi seseorang dari risiko yang tidak dapat dihindari, yaitu proteksi terhadap konsekuensi finansial dari risiko yang dihadapi. Dan dalam kontrak indemnitas adalah menempatkan kembali seorang ke posisi finansial yang sama sesaat sebelum terjadinya kerugian. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, opsi dari risk transfer itu dapat dilihat sebagai berikut ya. Kalau kita ngomong masalah risk management, salah satu fungsi risk management itu, salah satu fitur dari risk management itu adalah risk transfer ya. Risk transfer itu kita harus lihat-lihat terhadap resiko itu apa yang mau kita ambil langkahnya. Misalnya kita mau menghindari risiko, atau kita mau mencegah risiko terjadi, atau kita ingin membatasi, atau kita ingin mentransfer resikonya itu sepenuhnya ya,
atau kita mau menerima kenyataan dengan menerima resiko itu terjadi gitu ya. Jadi pilihannya ada ya 5 ini pilihannya gitu. Nah kalau misalnya kita mau menghindari apa? Ya kalau kita punya mobil nggak mau tabrakan ya nggak usah dipakai mobilnya gitu kan, ditaruh di garasi aja itu bisa. Lalu kalau prevent kita mau mencegah supaya resikonya kecil, oh misalnya kita ya mengendarainya nggak boleh dipinjam-pinjamin ke orang gitu ya, atau kita ke sekeliling mobilnya kita kasih ini bak bumper gitu ya, biar pokoknya mencegah kerugian yang besar lah gitu. Lalu kita mau membatasi ya sama juga nih, hampir mirip-mirip sama prevent ya. Kita bisa juga dengan kalau di bangunan itu construction-nya itu yang kuat gitu ya, ada fire door-nya gitu ya, pakai semua material-materialnya itu yang non combustible lah, atau yang titik titik lelehnya itu lebih tinggi gitu, supaya lebih tahan terhadap panas kalau misalnya terhadap risiko kebakaran. Lalu risk transfer itu dia bisa masuk ke ranah asuransi ya. Jadi semua resikonya itu kalau ada apa-apa diasuransikan, nanti kalau misalnya beneran kejadian akan diganti oleh asuransi. Atau mau diterima aja, ya kalau ada apa-apa ya kita bayar sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa resiko juga yang nggak harus diapa-apain, ya harus diterima aja. Misalnya contohnya itu kalau misalnya kita beli asuransi kendaraan bermotor itu kita belinya TLO aja ya. Jadi kalau misalnya gores mobilnya ya udah terima aja gitu. Nggak apa-apa lah nanti. Kalau jadi pengalaman saya kalau untuk asuransi kendaraan itu eh, katakan dalam setahun itu kita nggak ada ini ya, eh, nggak ada kejadian apa-apa, nggak nyerempet, nggak apa gitu, atau nyerempet 2 kali deh gitu ya. Kita ke bengkel itu kan cuma bayar sekali kejadian itu, satu goresan itu kan paling satu panel itu kena di 400.000 ya, 2 kali ya 800.000. Sedangkan kalau kita beli asuransi kan misalnya di 3 juta gitu kan. Jadi untuk beberapa orang mungkin berpikir bahwa oh kalau cuma gores-gores doang saya bisalah ke bengkel sendiri gitu misalnya. Oke, selanjutnya perusahaan perusahaan asuransi harus mengambil risiko untuk memperoleh pendapatan premi ya. Opsi risk transfer bagi perusahaan asuransi itu adalah, nah ini kalau tadi dari kacamata tertanggung ya, kita lihat dari kacamata sebuah perusahaan asuransi. Untuk sebuah perusahaan asuransi, kalau misalnya dia ditawarin resiko, dia nggak suka resikonya, ya dia decline ya. Kalau dia mau mencegah, oh iya, kasih warranty ya, misalnya uh, kalau mobil itu warranty yang nyupir umurnya harus di atas 18 tahun, di atas 20 tahun gitu ya, ada warranty-nya. Tidak berkendara dalam keadaan mabuk misalnya. Atau dilimitin ya. Misalnya deductible ditaruh deductible misalnya 300.000 atau 500.000 gitu ya. Jadi untuk yang risiko parsialnya itu bisa lebih terkontrol misalnya gitu. Lalu risk transfernya itu kalau perusahaan asuransi gimana? Ya reinsurance. Jadi beli produk atau program reasuransi ya. Kalau dia mau terima aja ya dia loss-nya itu dia bersedia untuk tahan sendiri loss-nya. Yaitu dari kacamata perusahaan asuransi. Jadi reasuransi adalah satu cara atau beberapa cara yang tersedia bagi insurer atau perusahaan asuransi ya dalam menangani resiko. Namun reasuransi adalah cara yang paling penting bagi insurer dalam menangani risiko karena memberikan kontrol finansial yang lebih baik terhadap risiko yang dihadapinya,
yang berasal dari kontrak-kontrak asuransi atau reasuransi yang diuraikan oleh perusahaan tersebut ya. Beberapa perusahaan lebih risk averse terhadap risiko dan sangat mengandalkan reasuransi. Ada beberapa perusahaan yang misalnya dia baru setup, dia belum tahu kondisi market seperti apa, ya dia cara satu jalan yang terbaik adalah dengan langsung mengandalkan program reasuransinya gitu ya. Jadi semua preminya itu bisa dibuang ke reasuransi, tapi kalau ada loss pun itu akan ditanggung oleh perusahaan reasuransi majority-nya. Lalu, asuransi merupakan mekanisme yang memungkinkan penyebaran dampak kerugian atau spreading of risk. Reasuransi mempunyai tujuan yang sama, tapi pada tingkat makro, yakni merupakan suatu cara di mana insurer dapat menyebarkan kerugiannya dengan cara mengalihkan risiko kepada reinsurers. Insurer tidak menginginkan liability terkonsentrasi pada satu jenis bisnis, area geografis, atau kelas risiko, ya. Dengan melakukan reasuransi sebagai bagian dari strategi manajemen risiko, terjadinya potensi terjadi kerugian sudah disebarkan. Nah, ini penting nih. Jadi, kalau misalnya ada perusahaan asuransi, dia hanya berbisnis asuransi kendaraan bermotor saja, ya, misalnya. Kalau misalnya, contoh gampangnya, kondisi COVID sekarang ini, penjualan kendaraan bermotor dari mobil baru, ya, itu turun sampai 90%. Jadi di dalamnya itu kan ada orang beli cash, ada orang beli yang secara kredit ya. Kalau kredit kan dia harus beli asuransi. Nah, otomatis yang perusahaan asuransi yang memang benar-benar fokus terhadap leasing mobil ya, produksinya kan pasti terganggu. Nah, kalau misalnya sangat terkonsentrasi dia pada satu bisnis saja, ketika ini terjadi artinya apa? Artinya dia akan terganggu ya, secara finansial akan dia sangat terganggu perusahaannya gitu. Risikonya tinggi. Jadi ada baiknya perusahaan asuransi itu memiliki ini cadangan ya atau produk lain gitu ya yang ngebalance dari salah satu bisnis yang dia memang sangat terkonsentrasi ya. Itu penting sebagai contingency plan gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan asuransi baru dia lebih fokus kepada asuransi alat berat ya gitu ya, tapi masuk ke dalam motor insurance alat beratnya. Nah, kalau loss-nya tinggi pada portfolio alat berat tersebut, ya otomatis akan terganggu kan berarti secara portfolio si perusahaan asuransi tersebut gitu. Nah, hati-hati dengan kondisi itu. Jadi sebaiknya portfolionya itu dibalance ya, jangan hanya alat berat saja, kalau bisa juga dengan okupasi atau jenis-jenis kendaraan lainnya gitu ya, biar gampang mengingatnya seperti itu. Nah, dengan kita membeli asuransi, otomatis kalau portfolio alat berat tersebut merugi, itu bisa terkoreksi dengan membeli program reasuransi tersebut. Jadi kalau nggak kaget kita kalau misalnya suatu saat loss ratio-nya tiba-tiba melonjak gitu ya, perusahaan asuransi tersebut nggak akan terlalu kaget gitu. Jadi masih bisa di backup oleh perusahaan reasuransi. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya tujuan daripada asuransi itu adalah meningkatkan kapasitas ya. Penting sekali kita punya kapasitas yang memadai karena pada akhirnya nanti ketika perusahaan asuransi bersaing dengan sesama perusahaan asuransi lainnya, mereka harus mempunyai kemampuan yang bisa dijual ya kepada calon kliennya atau calon nasabahnya.
Jadi untuk beberapa kelas of bisnis, reasuransi memberikan kapasitas tambahan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat berkompetisi ya. Itu tadi yang saya sebutkan. Asuransi lainnya pada pasar di mana kemampuan mengasih risiko yang besar sangat penting ya. Seperti di marine, aviation atau space risk ini, di mana sum insured-nya itu memang terkadang luar biasa besar sekali. Nah, kalau misalnya kita bersaing mendapatkan bisnis di COB ini terkait marine aviation atau space risk ya, kalau kapasitasnya kecil ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bersaing pasti gitu ya. Lalu kemampuan perusahaan asuransi untuk mengasih bisnis dibatasi oleh regulasi yang menyatakan kapasitas akseptasi ditentukan oleh aset perusahaan. Ya udah, ini udah jelas ya. Jadi kemampuan akseptasi bisnis itu secara regulasi sudah ada. Misalnya itu adalah seperti salah satu COB itu dia misalkan contohnya 10% dari modal store ya. Misalnya modal store-nya itu sekarang perusahaan asuransi berapa sih modal store-nya ya, minimal katakan di 200 miliar misalnya. Kalau misalnya 10%-nya ya 20 miliar. 20 miliar itu ya 2 juta US. Mungkin itu untuk salah satu COB, maksimum akseptasinya itu dia retain di 2 juta. Nah, kalau dia hanya 20 miliar itu main main asuransi pesawat ya, harga pesawat kan liability-nya aja udah berapa gitu ya. Jadi nggak akan sanggup berkompetisi dengan 20 miliar, sehingga dia harus mendapatkan kapasitas tambahan supaya bisa berkompetisi. Di UK, FSA, Financial Service Authority ya, FSA atau OJK-nya UK menentukan kapasitas underwriting adalah berdasarkan solvency margin. Dia berdasarkan, kalau solvency margin ini kalau di Indonesia disebutnya RBC ya, atau di Amerika itu sama ya, disebutnya RBC ya. Jadi jumlah modal minimum yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung keseluruhan operasional bisnis perusahaan ya. Itu dilihatnya dari RBC-nya ya. Dengan membeli reasuransi, perusahaan asuransi dapat mengurangi persyaratan kapital yang dibutuhkan. Nah, kalau bisa menunjukkan program reasuransi yang dimiliki, ketentuan RBC ini jadi bisa masih bisa dinegosiasikan gitu artinya. Jadi penting buat perusahaan untuk spreading produk yang dia jual daripada fokus kepada satu produk saja dan menempatkan ekuitas atau asetnya itu terhadap satu produk aja. Dia lebih baik bisa berjualan banyak produk dengan membeli program reasuransi. Jika perusahaan asuransi tidak mempunyai gross capacity yang cukup untuk menerima risiko dari tertanggung, tertanggung dapat mengasuransikan dengan cara co-insurance dengan satu atau beberapa perusahaan asuransi lainnya. Nah, salah satu fitur yang lain juga yang mirip dengan reasuransi itu adalah co-asuransi ya. Jadi dengan katakan tadi satu perusahaan 20 miliar ya. Jadi kalau mau accept bisnis yang nilainya 200 miliar berarti ada 10 perusahaan asuransi bersama-sama pakai 20 miliar, 20 miliar, 20 miliar, totalnya jadi 200 miliar, baru mengaccept satu risiko yang nilainya 200 miliar misalnya gitu. Jadi bisa juga menggunakan metode co-insurance ini. Nah, tapi saya kasih bocoran aja bahwa co-insurance ini tidak terlalu diminati karena dia harus berbagi informasi dengan sesama kompetitor ya. Sistem ini digunakan khususnya untuk menjamin risiko industrial yang punya harga perdagangan tinggi ya. Perbedaan koasuransi dengan reasuransi. Nah ini perbedaannya itu kalau reasuransi itu dari tertanggung ya, dari tertanggung ke penanggung atau perusahaan asuransi.
lalu ke perusahaan reasuransi. Nah, ini kontrak terpisah ya. Jadi tertanggung ini nggak tahu mengenai keadaan si reinsurer ini, gitu. Kalau koasuransi, ini langsung tertanggung berhubungan dengan 3 perusahaan asuransi, gitu. Nah, itu dari sini udah kelihatan bahwa tertanggung itu dia punya hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan yang di mana perusahaan tersebut berkoasuransi. Kalau reasuransi, dia enggak ya. Tapi ada nih yang bisa langsung ke sini itu dia ada sebut namanya klausulanya cut through clause ya, tapi itu sangat jarang dipraktekkan, tapi dan perusahaan reasuransi juga tidak terlalu suka gitu dengan kondisi tersebut. Lalu ada yang disebut sebagai mutual fund atau risk retention group ya. Beberapa industri mendirikan mutual fund atau risk retention group dan membeli reasuransi secara langsung dari market. Jika tidak tersedia proteksi asuransi atau kapasitas asuransi tersedia dengan biaya yang mahal ya. Jadi kalau tidak ada tersedia proteksi asuransi atau kapasitas yang tersedia itu biayanya mahal ya. Contoh, ini ada Solicitors Indemnity Fund ya, untuk mengasuransikan para anggotanya disebabkan mahalnya biaya asuransi untuk profesional indemnity ya. Jadi ini solicitors itu ini ya pengacara gitu ya. Solicitors itu iya pengacara. Jadi persatuan pengacara itu dia kalau misalnya dituntut gitu kan sering ya kalau pengacara itu urusan hukum gitu ya, berbahaya sekali dan tidak ada jaminan asuransi yang memadai. Kalau misalnya mereka minta nilainya cukup fantastis kan siapa cari kapasitasnya di mana gitu dan bilangan besarnya juga kan belum tentu tercapai gitu ya. Jadi bisa mereka menggunakan namanya mutual funds atau risk retention group ini ya. Biasanya itu untuk okupasi-okupasi yang memang tidak tersedia kapasitas di market untuk menjamin risiko tersebut. Ini bisa jadi solicitors atau PNI ya. PNI Club itu mirip nih. PNI yang untuk nahkoda kapal ya, atau pilot pesawat ya, model-model begitu. Yang intinya pekerjaan mereka memang mempunyai liability yang tinggi lah. Nah, itu tidak jarang tersedia kapasitas, jadi opsinya itu dia menggunakan mutual funds ini. Alasan lain pembelian program reasuransi adalah memberikan keamanan ya. Kita masuk ke poin berikutnya, memberikan keamanan atau provide security. Udah pasti kita pengen terbebas dari yang namanya ketidakpastian ya, atau uncertainty of loss. Jadi dengan membeli proteksi reasuransi, perusahaan asuransi jadi merasa lebih tenang, lebih yakin ya. Sangat penting bahwa reinsurer mampu memenuhi komitmennya untuk membayar kerugian. Oh, itu udah pasti ya. Jadi reinsurernya itu juga harus berkomitmen untuk memberikan jaminan, membayar kerugian, menepati janjinya, intinya gitulah, menepati janjinya ya, penting untuk reinsurance bisa seperti itu. Bagaimana insurer dapat percaya bahwa reinsurer akan memenuhi komitmennya untuk memberikan ganti rugi ketika terjadi peristiwa kerugian? Nah, gimana nih? Misalnya di Indonesia ada 5 perusahaan reasuransi ya. Perusahaan asuransi paling percaya sama siapa sih? Gitu kan? Pertanyaannya misalnya. Kalau misalnya ada klaim yang pasti bertanggung jawab mengganti kerugian itu siapa? Semua sih diharapkan mengganti ya, tapi ya pasti ada yang paling dipercaya lah gitu. Nah, kita bisa melihat itu dari financial strength ratingnya ya.
apakah dia, kalau kalau pengalaman saya sih beda ya antara rating lokal sama rating internasional ya, itu yang pertama. Lalu beda juga rating antara S&P, AM Best, dan Fitch ya, itu juga berbeda. Kalau asuransi itu memang paling sering dia pakai AM Best. Kalau untuk asuransi S&P ada juga yang beberapa, dia dual rating juga ada. Lalu apa yang dilihat lagi? Company profile ya, annual report-nya lah, financial strength-nya bisa dilihat dari annual report-nya, terus management report-nya itu bisa dilihat juga. Jadi dengan melihat informasi ini diharapkan jadi kita lebih yakin dalam berbisnis dengan perusahaan reasuransi tersebut. Tapi ini juga belum tentu jaminan ya, buktinya udah ada beberapa kasus tuh yang reinsurance ternyata akhirnya tidak bisa membayar. Lalu stabilitas dalam result ya, ini adalah salah satu fungsi reinsurance juga, yaitu supaya stabilitasnya dia itu supaya resultnya itu lebih stabil. Udah pasti ya, kita lebih pengen, kalau gampangnya aja, kalau pengen bonusnya kadang gede kadang kecil, atau pengen bonusnya stabil. Pasti jawabannya pengen stabil ya bonusnya. Nah, insurer dapat menghindari fluktuasi nilai klaim dari tahun ke tahun dengan cara pembelian proteksi reasuransi. Jadi, harapannya dengan reasuransi itu lebih smooth ya, klaimnya itu jadi lebih terukur. Increase confidence. Ini penting juga, percayaan diri ya. Jadi ketika perusahaan asuransi berjualan di market itu, dia jadi lebih percaya diri kalau punya dukungan reasuransi di belakangnya yang mumpuni. Jadi reasuransi bukanlah satu-satunya opsi yang tersedia bagi insurer yang menginginkan perlindungan bagi posisi keuangannya dan mengembangkan bisnis ke produk ke pasar yang baru. Namun pada saat yang sama mengembangkan bisnis inti perusahaan. Nah, reasuransi itu bisa dipakai juga. Reasuransi itu juga modelnya nggak hanya yang konvensional aja, bahwa reasuransi itu ya beli fakultatif atau treaty ya, tidak hanya yang konvensional seperti itu, ada juga opsi mengalihkan resiko pada pasar keuangan atau financial market, dan investor dapat menginvestasikan uangnya dengan confidence ya. Kenapa confidence? Karena mengetahui adanya keamanan bahwa sejumlah kepastian telah dialihkan. Jadi, seperti saya jelaskan tadi, terlepas dari harga reasuransi, banyak juga yang eh, masih menggunakan reasuransi tradisional yang tadi saya sebutkan, fakultatif dan treaty. Hal ini disebabkan karena dalam periode ketidakpastian, perusahaan asuransi mencari kenyamanan dari suatu produk yang sudah diketahui, yakni jika terjadi kerugian maka perusahaan asuransi dijamin akan mengganti-ganti rugi jika kerugian berada dalam cakupan proteksi reasuransi. Ya, jadi tradisional itu masih tetap dipakai sampai dengan sekarang. Reasuransi dalam bentuk fakultatif, treaty itu masih digunakan sampai sekarang. Walaupun ada opsi lain, tapi sampai sekarang itu orang lebih yakin dengan yang konvensional ya, yang tradisional. Lalu fungsi berikutnya adalah sebagai portfolio dan aset manajemen. Jadi misalkan portfolio perusahaan asuransi keseluruhan yang diurai termasuk motor, ada bloodstock, household atau livestock ya. Bloodstock itu mirip livestock, household, komersial, dan kelas bisnis lainnya.
Insurance underwriter dinilai berdasarkan gross underwriting result ya, atau hasil underwriting bruto. Reasuransi digunakan untuk melindungi exposure terhadap fluktuasi yang tidak diinginkan. Pembelian program reasuransi cenderung centralized dengan pembelian cross-class protection jika tersedia. Nah ini maksudnya itu gini, kalau perusahaan asuransi kita dia bermain produknya banyak ya, atau cross-class protection, kita bisa mempertimbangkan opsi yang namanya seperti whole account ya, atau misalnya non-marine. Non-marine kan itu selain marine lah gitu ya, atau marine. Marine itu bisa ada kargo, ada hull, ada mungkin digabung dengan aviation kadang-kadang, atau mungkin digabung dengan offshore insurance ya, yang terkait dengan aset-aset di offshore. Jadi reasuransi juga itu digunakan untuk melindungi, udah pasti digunakan untuk melindungi exposure terhadap fluktuasi yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, perusahaan asuransi itu ingin gross underwriting result-nya itu mereka lebih stabil ya, tidak fluktuasi. Pada banyak perusahaan asuransi, tanggung jawab pembelian reasuransi telah berpindah dari underwriter kepada account manager dengan penekanan kepada solvency margin secara keseluruhan. Reasuransi adalah financial tool untuk mengelola resiko asuransi sehingga seringkali menggunakan kontrol terpusat untuk memaksimalkan grup financial strength dengan biaya seefektif mungkin. Jadi pembelian reasuransi itu pada intinya itu dia dibuatnya dalam bentuk portfolio ya. Karena kalau kita misalnya account per account itu harganya bisa beda-beda selalu ya. Tapi kalau kita bikin dalam bentuk portfolio yang direasuransikan, kita bisa yang tadi keuntungannya seperti misalnya bisa cross class of business ya. Nah ini kalau ini dari harga juga kita bisa lebih efisien ya, lebih efektif harganya. Lalu ketika suatu risiko dapat ditahan oleh grup, maka account manager akan melihatnya sebagai penggunaan sumber daya perusahaan yang lebih baik dibandingkan pembelian reasuransi. Jadi kalau misalnya dalam satu grup, misalnya kita sebut grup apa nih, Pertamina ya, Pertamina merasa nggak perlu untuk beli cover reasuransi ya, mau ditahan semua resikonya karena oh ini bagus nih gitu ya, nggak ada resikonya, loss ratio-nya bagus, ya dia bisa memutuskan untuk nggak beli reasuransi. Jadi kalau kita melihatnya satu-satu account ya, per account kan itu nggak kelihatan ya, oh ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek. Tapi kalau misalnya udah digabung semua eh, dalam satu portfolio, nah itu lebih bergeningnya jadi berbeda ya jadinya gitu. Keputusannya juga jadi berbeda. Jadi harapannya sih harganya jadi lebih murah ya, harapannya sih seperti itu. Oke, paham ya teman-teman, ini terkait dengan portfolio dan aset manajemen itu, reinsurance itu fungsinya seperti apa sih gitu. Lalu ada manfaat pajak nih. Nah ini kalau kita ngomongin pajak, kalau perusahaan untung artinya apa? Bayar pajak kan? Gitu. Nah kalau misalnya lagi untung nih dia bayar pajak gitu. Eh, tapi kalau misalnya dia beli reasuransi dengan apa namanya benefitnya itu yang panjang ya, lebih panjang lagi benefitnya. Karena kan reasuransi itu biasanya kalau treaty ya dia kan bisa lebih bisa 1 tahun ya. Lalu kapasitas dia jadi lebih besar kalau beli reasuransi kan. Uh, dia lebih bisa bersaing di market, pengetahuan produk-produk barunya juga lebih baik daripada kompetitornya gitu. Jadi ada manfaat-manfaat yang dia dapat. Lalu ketika dia selesai dalam laporan tahunannya pun
itu pajaknya itu bisa dikurangi oleh biaya reasuransi tersebut gitu. Jadi pajaknya nggak bisa lebih kecil gitu jadinya. Nih, eh, di sini ya reinsurance recovery, klaim reasuransi termasuk cadangan klaim dikurangin expected recovery untuk cadangan klaim tersebut. Jadi biaya reasuransi itu termasuk dari eh, dikurangin sama recovery-nya ya. Artinya recovery itu klaimnya ya. Jadi bayar preminya berapa, klaimnya berapa, nah itu di net. Nah itu adalah sebagai pengurang pajaknya ya, pengurang keuntungan perusahaan. Insurer harus menjaga keseimbangan aset-aset yang dapat direalisasikan. Ini cash flow advantage ya. Jadi perusahaan asuransi juga harus menjaga keseimbangan aset yang dapat direalisasikan yang digunakan untuk membayar klaim kepada pemegang polis ketika sudah memasuki tahap settlement. Nah, untuk jangka panjang diinvestasikan guna mendapatkan pertumbuhan. Ya udah pasti kalau misalnya ada klaim kan uh, uangnya masih disimpan nih ya, belum settle klaimnya. Nah, itu kan masih bisa diinvestasikan duitnya. Lalu kalau kalau misalnya kan direasuransikan tuh, kalau misalnya dia harus bayar misalnya 10 miliar gitu ya, 1 miliar dari kantong sendiri, 9 miliar dari perusahaan reasuransi. Nah, kita kan seharusnya bayar 10 miliar tuh, tapi kita hanya bayar cuma 1 miliar. Nah, duit 10 miliar ini kan biasanya kita langsung, kalau misalnya langsung bayar kan kita bayarin dulu nih, baru nanti dapat recovery dari reasuransi. Nah, duit 10 miliar ini kan sayang kalau kita misalnya nggak diputerin gitu ya. Nah, itu bisa bisa juga dipakai untuk diinvestasikan lagi gitu. Dengan demikian harus dipertimbangkan juga biaya reasuransi dengan potensi pendapatan yang diperoleh dari hasil investasi. Tipe reasuransi juga dipertimbangkan kapan premi dirilis sebagai premi reasuransi dan ekspektasi recovery dari kredit reinsurer. Ya, itu jadi kalau nanti fakultatif, treaty, itu kan bayarnya beda-beda skemanya ya. Nanti ya, kalau fakultatif itu nanti ada pakai WPC, ada pakai DPC. Kalau yang treaty itu nanti bayarnya itu per SOA misalnya ya. Kalau dia non proporsional dia bayarnya di depan. Uh, jadi harus dipertimbangkan nanti cash flow-nya ketika membeli reasuransi tersebut. Nanti dibandingkan juga dengan ekspektasi recovery claim-nya juga. Cash flow advantage, kalau misalnya proporsional nih, pembayaran antara insured, nah ini yang saya tadi jelaskan. Kalau proporsional tuh dia quarterly atau half yearly, biasanya quarterly ya pembayarannya. Nah, misalnya 1 Januari sampai 31 Maret, nah itu SOA-nya muncul di bulan April atau bulan Mei, dibayarnya misalkan 30 hari kemudian, kita kira-kira seperti itu. Lalu ada provisi di mana kalau misalnya pembayaran klaim dengan cepat jika terjadi klaim yang substansial ya. Jadi ada ketentuan cash loss nih namanya. Kalau losses-nya itu terjadi cukup besar ya, nilainya di atas nilai tertentu, maka bisa diselesaikan dengan cash loss sehingga lebih cepat ya. Lalu kalau non-proportional treaty reinsurance itu klaim dibayar ketika menerima laporan klaim dari reinsurer. Ya, ketika settle nih ya, baru dibayar klaimnya. Cadangan dana yang dimiliki oleh insurer harus diinvestasikan sebaik mungkin untuk memperoleh tingkat pengembalian yang terbaik. Oleh karena itu perlu pertimbangan hal berikut. Jadi kualitas atau keamanan suatu investasi ya. Kalau bahasa umumnya itu likuiditas ya, likuiditas, marketability of investment, currency dan durasi investasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Nah ini kalau masalah cash flow ini emang harus hati-hati sekali. Kemarin aja dolar sempat menyentuh 16.000 ya. Ada yang bilang sempat diprediksi dolar bisa sampai 20.000 gitu ya. Alhamdulillah kita masih bisa ngontrol, jadi sekarang kondisi dolarnya itu udah balik lagi normal lagi ya. Nah itu kita harus pertimbangkan ketika
membeli reasuransi. Reasuransi juga merupakan salah satu strategi perusahaan ya, corporate strategi. Jadi kenapa terkait dengan corporate strategi juga sih ini reinsurance? Karena perusahaan harus membuat prioritas ya, jumlah modal yang akan digunakan, sektor portfolio mana yang dikembangkan, itu yang tadi saya udah jelaskan juga ya. Perusahaan itu kalau cuma main kendaraan bermotor aja kan itu bahaya. Lebih istilahnya itu bahasa itu volatile ya, lebih volatile kalau misalnya kalau dia cuma fokus terhadap satu COB aja. Ketika terjadi seperti sekarang, bisnis kendaraan bermotor jatuh, mereka akan akan sulit untuk bertahan. Nah, perusahaan baru lebih berani mengambil risiko, membutuhkan keamanan dari program reasuransi. Kebutuhan untuk menarik nasabah yang potensial dan kemampuan untuk mengasih risiko dalam jumlah besar, udah pasti ya. Jadi ketika ada perusahaan baru, ya dia dengan menggandeng reasuransi dia jadi lebih aman karena dijamin oleh reasuransi dan juga lebih percaya diri ketika mengasih risiko dalam jumlah yang besar. Tapi ini juga akan harus mempertimbangkan juga yang namanya operating dan profit margin-nya ya, atau kewajiban untuk dan juga kewajiban untuk memenuhi regulasi ya, seperti dari OJK ketentuannya seperti apa. Masing-masing COB itu udah ada perhitungannya untuk penentuan retensi misalnya seperti itu. Perusahaan yang berdiri cukup lama juga mereka pasti ingin mengembangkan produk baru ya. Misalnya perusahaan asuransi yang udah lama berbisnis motor insurer, dia harus change ke household insurance. Atau perusahaan keuangan non asuransi ingin masuk ke dalam bisnis asuransi ya. Jadi dia butuh advice produk atau advice bisnis ya. Dengan menggandeng reinsurance dia bisa mendapatkan advice tersebut ya. Untuk melakukan hal di atas tanpa harus mempengaruhi keseluruhan result of business, perusahaan membutuhkan dukungan reasuransi. Dalam hal ini terdapat dua tujuan ya. Pertama, perlindungan terhadap dampak bisnis yang buruk, seperti misalnya produk baru dengan harga rendah atau cakupan jaminan yang sangat luas ya. Itu harus hati-hati juga. Yang kedua, mendapatkan bantuan dari perusahaan reasuransi dalam pengembangan produk. Reasuradur membangun hubungan jangka panjang dengan memberikan bantuan untuk mendapatkan hasil bisnis yang baik. Jadi, reasuradur pasti akan memberi bantuan terus. Dia lebih berorientasi relationship-nya itu yang jangka panjang, ya. Tapi dengan syarat hasil bisnisnya juga berpotensi atau menunjukkan hasil yang baik lah. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu membicarakan mengenai buyers of reinsurance. Bentar. Buyers of reinsurance ya. Jam 8, 1 jam lagi kita masih ada sekitar 40 slide lagi ya. Semangat! Siapa aja sih buyers of reinsurance itu? Nah, buyers of reinsurance itu, pasar asuransi memiliki karakteristik yang membedakan dengan pasar lainnya. Baik insurer atau reinsurer dapat melakukan transaksi sebagai pembeli dan penjual reasuransi. Membeli reasuransi untuk proteksi bisnis yang di-underwrite dan pada saat yang sama menjual reasuransi pada perusahaan lainnya. Ya, memang itulah uniknya ya untuk reinsurance itu. Memang sih perusahaan reasuransi itu di Indonesia ini ada, katakan ada 5 perusahaan reasuransi ya. Dan perusahaan asuransi pun dia bisa menjual atau bertindak sebagai sebuah perusahaan reasuransi gitu. Jadi atau bisa saja perusahaan reasuransi yang 5 ini juga membeli
reasuransi dari perusahaan asuransi juga bisa juga gitu loh. Bisa itu. Nggak menutup kemungkinan ya, itu tidak menyalahi aturan itu. Jadi itulah uniknya yang namanya skema reasuransi. Jadi siapa saja yang bisa membeli program reasuransi ini? Yang pertama itu adalah yang pasti yang sering yang tadi kita bahas adalah perusahaan asuransi ya, atau siden atau reinsured ya biasanya. Nah, insurance companies itu merupakan kelompok membeli reasuransi yang paling penting ya, dilihat dari sisi transaksi, volume, bisnis reasuransi. Mempunyai ukuran perusahaan yang bervariasi dari kecil menengah ya, kayak di Indonesia itu ada 80 kira-kira perusahaan asuransi dengan kategori katakan 3 ya, kecil, menengah, sama yang besar. Kalau misalnya yang besar itu ya sebut saja seperti misalnya Sinarmas, Fairfax ya, Tugu Pratama, nah itu yang asuransi-asuransi besar lah ya, Allianz gitu misalnya contohnya. Lalu ada Lloyd Syndicate. Lloyd Syndicate ini pun mereka jual, Lloyd Syndicate ini dia beli proteksi reasuransi dan juga menjual juga proteksi reasuransi gitu ya. Jadi dia memang melakukan keunikan reinsurance itu mereka melakukan juga gitu. Nah, pasar Lloyd's itu sendiri itu terdiri dari beberapa underwriting operation yang disebut dengan syndicate ya. Jadi saya lupa tuh tepatnya berapa, tapi itu mungkin sampai ratusan kali ya, kalau nggak salah sih ya, ada ratusan syndicate di pasar Lloyd itu. Dan mereka pun mereasuransikan juga ini mereka apa namanya resiko yang mereka ambil itu mereka reasuransikan juga tetap. Dan sifat akun yang diurai juga kompleks, bervariasi sehingga membutuhkan proteksi reasuransi yang khusus kadangkala. Nah, contoh akun adalah direct reinsurance acceptance, low level, high level per risk exposure atau worldwide cat exposure ya. Karena mereka itu memang pasar Lloyd's ini memang no boundaries ya, hampir anywhere in the world dia terekspos ya gitu. Kadang mau banjir di mana atau ada badai di mana atau gempa di mana, dia bisa terekspos oleh itu semua gitu ke pasar Lloyd's itu. Jadi agak unik kalau berbicara program reinsurance yang mereka beli itu memang bisa dikatakan memiliki keunikan sendiri. Lalu pembelian reinsurance oleh sindiket pada umumnya ditangani oleh perantara atau Lloyd's broker dan kebanyakan ditempatkan pada pasar asuransi di London dan internasional. Jadi yang beli mereka itu beli terus ditempatkannya di mana? Ya di situ-situ juga di London dan atau market internasional. Kadang, nah itu dia mereka akan pasti lihat scope of territorial scope-nya atau territorial jurisdiction-nya atau scope of cover-nya. Mereka akan lihat kira-kira apakah itu akan beririsan dengan portfolio mereka. Kalau misalnya nggak beririsan ya nggak ada salahnya untuk saling tukar-menukar resiko ya di antara mereka sendiri. Siapa lagi berikutnya yang beli reinsurance? Di sini state-owned insurance corporation atau perusahaan state-owned company ya. Ini adalah perusahaan asuransi milik negara. Jadi hampir di most of flower country ya atau negara berkembang, bercanda ya. Itu mereka punya yang disebut state-owned insurance company atau corporation. Seperti di India itu ada GIC ya, itu memonopoli 100% bisnis asuransi. Dapat menerima commercialization atau kayak di Malaysia itu dulu ada Kurnia, Etika yang ini itu punya pemerintah. Mereka secara regulator itu mereka bisa dapat fasilitas compulsory ya. Jadi sesi wajib bisnis asuransi atau menjadi penanggung dari organisasi atau perusahaan di mana tempat interest pemerintah. Jadi
semua aset-aset pemerintah itu harus diasuransikan atau direasuransikan ke perusahaan tersebut. Kebutuhan reasuransi mencerminkan kondisi pasar asuransi, contoh GIC of India ya, atau PIC ini, People Insurance Company of China. Itu adalah contoh kalau di Indonesia Jasindo kali ya, itu adalah milik pemerintah ya. Jadi semua aset-aset milik pemerintah itu diasuransikan ke situ, dan nanti dia harus membeli reasuransinya juga. Biasanya diharuskan menjamin kebutuhan asuransi pemerintah seperti State Air atau Shipping Line ya. Sebagai konsekuensi, perusahaan ini membutuhkan reasuransi yang dapat memberikan kapasitas underwriting untuk risiko-risiko yang bernilai tinggi. Natural hazard atau akumulasi merupakan permasalahan juga bagi perusahaan asuransi negara. Jadi maksudnya ini ya, risiko terhadap natural hazard atau misalkan bencana alam ya. Bencana alam itu adalah salah satu risiko yang memang dikhawatirkan oleh negara untuk aset-aset yang dimiliki oleh negara. Jadi kalau untuk menjamin yang model seperti itu kan butuh kapasitas reasuransi yang cukup besar ya, sehingga mereka memang butuh untuk memiliki jaminan reasuransi. Meskipun asuransi negara dibentuk untuk mengurangi ketergantungan akan kapasitas luar negeri, perusahaan ini juga membutuhkan sebagian liability dialihkan ke pasar reasuransi internasional, dan umumnya menggunakan jasa broker reasuransi internasional untuk menangani kebutuhan reasuransi tersebut. Lalu berikutnya Regional Insurance Corporation ya. Jadi ini adalah perusahaan asuransi yang dia bergeraknya itu posisinya itu ada di regional ya. Ini contohnya itu African Re. African Re ini didirikan oleh 36 negara Afrika pada tahun 1976 ya. Punya pengelolaan atau karakteristik yang hampir mirip ya. Jadi mereka berusaha itu untuk menahan premi dalam regional, sehingga investasi lokal akan membantu ekonomi negara dari regional tersebut. Permasalahan yang timbul adalah ketika tiada ahli dalam hal manajemen dan underwriting. Nah, ini bahaya kalau misalnya sampai manajemennya atau underwritingnya itu kurang memadai. Akumulasi dapat menyebabkan masalah ekonomi jika terjadi peristiwa bencana alam ya. Kalau misalnya jadi emang jeleknya menahan retensi yang terkonsentrasi misalnya dalam suatu negara atau suatu regional, itu tidak ada diversifikasi risiko. Ini berbahaya karena ada potensi bencana alam yang terjadi untuk regional itu sendiri gitu ya. Berikutnya itu ada takaful company atau perusahaan syariah ya. Perusahaan syariah juga perlu loh membeli yang namanya program reasuransi. Atau kalau di takaful dia sebutnya retakaful ya. Takaful adalah konsep asuransi yang memudahkan peraturan dalam hukum Islam. Sebagaimana perusahaan asuransi, perusahaan takaful juga mempunyai kebutuhan akan program reasuransi. Dalam sistem ini, reasuransi disebut dengan retakaful. Dalam situasi di mana provisi retakaful tidak memadai, maka peraturan syariah memperbolehkan bagi perusahaan asuransi takaful membeli proteksi reasuransi konvensional. Ya, jadi kalau ini biar gampangnya aja ya. Kalau di takaful itu dia ada yang namanya klausula darurat ya, darurat lah intinya gitu. Kalau misalnya kapasitas yang tersedia itu tidak banyak untuk dari
perusahaan retakaful ya. Jadi misalnya aset apa nih? Misalnya contohnya Pertamina ya, 500 juta US dollar misalnya contohnya. Eh, Dia harus bisa menempatkan itu. Perusahaan takaful cukup nggak kapasitasnya? Ada perusahaan dia kasih ke perusahaan retakaful ke sana kemari, ya bisa nggak di place tuh bisnisnya? Akhirnya bisa jadi itu nggak mencukupi ya kapasitasnya, nggak memadai ya. Yang ujung-ujungnya mereka harus membeli proteksi reasuransi yang konvensional. Bedanya apa sih? Nah, kalau gampangnya ya, antara proteksi yang takaful sama yang non takaful ya, atau yang konvensional, bedanya itu kan di bagi hasilnya ya, atau mereka ada dana tabaru namanya ya. Dana tabarunya itu eh, tidak ini tidak ada bagi hasilnya itu, untuk yang konvensional itu dihilangkan otomatis gitu. Jadi misalnya komisi atau ujrohnya itu 20% ya, lalu ada dana tabaru lagi gitu. Kalau di konvensional langsung dipukul aja. Oh ya udah, kasih aja komisi 30%. Nanti nggak usah pikirin lagi masalah dana tabaru gitu, misalnya gitu. Nah, itulah akadnya jadi berbeda ya antara retakaful sama reinsurance yang konvensional. Paham ya? Kalau misalnya kurang jelas langsung ini eh, di chat atau dibuka mic-nya aja. Berikutnya, pembelinya itu adalah captive insurance company. Perubahan praktik manajemen risiko menyebabkan banyak risiko yang ditahan oleh organisasi daripada dialihkan kepada perusahaan asuransi. Mekanisme kunci dari perubahan praktek ini adalah didirikannya captive insurer, suatu entitas penanggung risiko yang dimiliki atau dikontrol oleh organisasi yang bisnis utamanya bukan bisnis asuransi. Nah, ini dulu ada satu perusahaan ya, misalkan contohnya perusahaan ABC lah katakan. Perusahaan ABC itu punya aset 1 triliun, contohnya gitu. Nah, karena dia menyebar bisnisnya, ada beberapa pabrik ya, dia bisa mengkalkulasi kira-kira dalam setahun itu mereka ada potensi kerugian, accident, ataupun semacamnya, yang menyebabkan mereka memiliki kerugian finansial itu di angka misalkan 100 juta setahun. Tapi kadang ada, kadang nggak ada. Nah, kalau dia berpikir bahwa saya 1 jutanya saya kantongin aja, gitu kan? Saya bikin perusahaan baru, yang anak perusahaan kecil gitu ya. Ini 100 juta dikumpulin aja tiap tahun, nanti kan jadi gede nih gitu kan. Tapi kan tetap kalau yang namanya terhadap resiko yang besar, misalnya terhadap gempa bumi atau bencana alam lainnya, mereka akan terekspos ya, sehingga mereka tetap perlu membeli asuransi walaupun levelnya itu terhadap cover-cover yang bersifat katastrof gitu misalnya. Nah, artinya perusahaan tadi yang di setup tadi itu mereka tetap butuh membeli cover proteksi reasuransi. Nah, itu kenapa disebut captive ini juga perlu untuk membeli cover reasuransi. Lalu ada mutual insurance company ya. Nah ini kalau di Indonesia nggak ada untuk asuransi kerugian. Kalau asuransi jiwa ada mutual insurance company. Bumi Putra ya, itu pun bermasalah ya, Bumi Putra juga gitu. Tapi kalau di luar negeri itu mutual insurance company itu sebenarnya untung gitu. Bagus, mereka bisa hidup tumbuh dan didukung oleh regulasi juga gitu. Sehingga mereka bisa bertahan lah yang mutual insurance company ini. Dan mereka juga butuh membeli proteksi reasuransi sama seperti perusahaan lainnya. Insurance company ya, seperti perusahaan saya contohnya, tetap harus butuh membeli cover reasuransi juga gitu.
Misalnya kita secara retensi hanya mampu di angka 1 juta US dollar contohnya gitu kan. Nah, kalau cuma dengan 1 juta US dollar kan kita nggak bisa berkompetisi di market gitu, memberikan dukungan kapasitas terhadap 80 perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, misal contohnya. Ya, kita nggak bisa kasih kapasitas besar dengan kalau hanya mengandalkan our own packet gitu ya. Eh, Daya kompetisinya jadi kecil gitu. Nah, makanya kita beli program reasuransi supaya kita bisa bersaing juga. Lalu perusahaan asuransi profesional mempunyai kebutuhan membeli proteksi reasuransi untuk memberikan perlindungan terhadap liability yang melebihi kapasitas underwriting perusahaan dan juga perlindungan terhadap jumlah kerugian yang timpang ya atau crippling losses. Nah, karakteristik reasuransi itu kan dia biasanya portfolionya itu berbeda dengan perusahaan asuransi. Bedanya itu yang paling signifikan adalah biasanya yang masuk ke perusahaan reasuransi itu lebih ke exposure yang besar ya. Kalau misalnya ngomongin asuransi kendaraan bermotor, biasanya yang Avanza itu semuanya di retain di perusahaan asuransi. Kalau yang lebih mahal dari Avanza, ya, nah itu bisa jadi itu yang diasuransikan ke reasuransi gitu. Contohnya itulah kira-kira. Nah, kalau misalnya perusahaan reasuransi itu dia portfolionya adalah mobil-mobil mahal ya, misalnya satu Ferrari kebakaran, itu kan harganya miliaran gitu kan, belum tentu bilangan besarnya tercapai untuk portfolio tersebut. Nah, dengan adanya membeli kembali program reasuransi, mungkin hal tersebut bisa dimitigasi, misalnya contohnya seperti itu. Lalu reinsurance pool. Reinsurance pool itu ada pool reasuransi dibentuk baik secara nasional atau regional untuk menangani tipe reasuransi tersebut. Nah, kalau di Indonesia itu ada ya, MyPack ya contohnya. MyPack juga dia punya keterbatasan sehingga dia harus beli program reasuransi juga. Bentar ya, saya minum dulu. Oke, di topik berikutnya ini kita membahas mengenai motivasi dalam menjual reasuransi ya. Apa sih motivasinya menjual reasuransi ini? Motivasinya uang. Ya, tentu saja ya, bahwa bisnis adalah sebagai dasar dalam berbisnis reasuransi ini adalah keuntungan pastinya yang ingin dicapai. Jadi yang nomor satu itu profit ya. Perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa combined ratio di bawah 100%. Nah, buat saya sharing aja ke teman-teman yang di sini, yang dimaksud dengan combined ratio itu apa sih gitu. Combined ratio itu biasanya terdiri dari 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah commission ya, acquisition cost ya, commission. Lalu ada klaimnya sendiri atau claim expense ya, commission expense, claims expense sama manajemen expense. Manajemen expense itu lebih ke arah biaya operational expense ya, atau manajemen expense, namanya kira-kira itu. Jadi 3 poin ini. Yang pertama commission itu adalah berapa uang yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan bisnis. Yang kedua untuk membayar klaim. Yang ketiga itu adalah untuk bayar gaji sama fixed cost lah intinya gitu, operational cost atau fixed cost-nya ya, itu disebut sebagai management expenses. Nah, itu harus di bawah 100%. Kalau 100% itu break even point namanya. Ya at least 99% lah. Jadi masih ada untung 1%. Nah, masuknya permodalan ke Lois merupakan contoh investasi yang didorong oleh profit ya. Kenapa sindiket-sindiket Deloitte tadi yang jumlahnya ratusan itu masih, walaupun ada yang
tutup, tapi tetap ada lagi yang buka lagi gitu kan. Begitu aja terus dari zaman dulu sampai sekarang. Selain dari pada keuntungan underwriting tadi, ada juga keuntungan investasi ya. Jadi dari gross premi yang diperoleh oleh perusahaan, itu uangnya masih bisa diputar lagi di investasi. Sehingga misalnya ditaruh di saham, atau at least di obligasi gitu ya, reksadana lah, macam-macam ya. Itu sehingga bisa dapat return lagi. Misalnya dia memutarkan duit 1 triliun. Kalau misalnya dia bisa dapat bunga deposito aja sekitar 5% kan, dari 1 triliun kan, lumayan ya, itu saya nggak tahu berapa, 5, 5 miliar atau 50 miliar. Nah itulah, at least kan dapat tuh 50 miliar lah katakan gitu kan dari investasi. Lalu eh, berikutnya adalah spreading of risk. Jadi reasuransi itu fungsinya sebagai spreading of risk ya. Eh, dia kenapa dia menjual, motivasinya dia menjual reasuransi adalah supaya dia bisa spread of risk-nya gitu. Jadi kalau misalnya terkonsentrasi terhadap satu pasar saja, eh, sehingga kalau ada bencana katastrof di pasar yang dia berpartisipasi tersebut, ya bisnisnya akan mati ya. Misalnya gampangnya aja nih, contoh ya, kayak perusahaan asuransi lokal nih, perusahaan asuransi lokal itu kan kebanyakan kita portfolionya adalah hanya Indonesia saja kan. Nah, amit-amit nih kalau misalnya ada bencana alam di Indonesia, ya mati sama-sama lah ibaratnya bisnisnya mati sama-sama gitu. Nah, sebaiknya nggak begitu. Contohnya kayak perusahaan reasuransi di Thailand kemarin yang kena banjir besar di Thailand itu, ya mereka rata-rata tutup gitu atau suffer karena mereka terkonsentrasi dengan hanya bisnis yang di lokal mereka saja. Nah, eh, kalau perusahaan reasuransi itu hanya jualan hanya di satu lokasi aja atau satu teritorial aja, kurang stabil jadinya gitu. Sebaiknya dia mungkin ikut di Filipina lah misalnya gitu, atau di Australia lah. Jadi dia punya diversification istilahnya. Atau reciprocity. Reciprocity itu adalah tukar-tukaran bisnis ya, bisa jadi. Uh, jadi motivasinya itu biar kita bisa saling tukar bisnis deh gitu kan. Misalnya perusahaan area asuransi di Indonesia dengan yang di Malaysia gitu ya bisa tukar-tukaran, atau yang dengan di Filipina dia bisa tukar-tukaran portfolio. Jadi portfolionya itu lebih bervariatif ya. Ya mudah-mudahan barangnya ya barang-barang lumayan juga yang bagus gitu, bukan yang klaim-klaim semua. Lalu ada yang disebut sebagai National Retention of Premium ya. Jadi di beberapa negara berkembang, pemerintah mendirikan domestic reinsurance vehicle atau perusahaan reasuransi negara untuk menahan laju premi reasuransi ke luar negeri yang dapat mempengaruhi neraca keuangan negara. Ya kan kalau misalnya semua beli kapasitas itu semuanya dari luar negeri, ya artinya kita buang premi ke luar negeri ya. Kalau buang premi itu artinya ada uang yang ditransfer ke luar negeri dan itu akan memperburuk neraca neraca keuangan negara gitu. Jadi perusahaan reasuransi lokal ini adalah salah satu untuk menahan laju premi reasuransi ke luar negeri. Berikutnya ini core bisnis ya. Beberapa perusahaan fokus menjual kapasitas reasuransi karena merupakan bisnis inti perusahaan. Oh iya, perusahaan reasuransi jelas bisnis intinya adalah
menjual kapasitas reasuransi. Dengan ketidakpastian dalam pasar market, perusahaan ini mencoba untuk konsentrasi mengembangkan bisnis inti perusahaan daripada mencoba mendapatkan potensi pendapatan dari jalan lain. Nah, ini artinya perusahaan reasuransi ini kan dia yang tadi nomor satu itu adalah combine ratio-nya harus di bawah 100% ya. Nah, kalau misalnya combine ratio-nya di bawah 100%, artinya dia kan dapat profit tuh, dapat keuntungan. Nah, dalam kondisi market yang nggak pasti, yang volatile marketnya ya, bisa naik, bisa turun tiba-tiba drastis gitu ya. Fungsi apa namanya, orang lebih fokus mendapat keuntungannya itu dari hasil underwriting ya, daripada dari investasi. Kadang investasi itu ya kita nggak rugi aja udah syukur gitu ya, daripada kita sok-sokan naruh uang di pasar modal gitu ternyata uangnya hilang gitu ya, berbahaya. Oke, itu aja sih untuk yang kenapa motivasi orang berjualan reasuransi ya. Lalu siapa saja yang menjual program reasuransi ini? Nah, yang pertama itu yang udah pasti menjual itu adalah perusahaan reasuransi itu sendiri ya. Alternatifnya yang dia berjualan itu bisa menggunakan jasa broker reasuransi atau bisa secara langsung juga. Kadang hanya untuk satu negara, satu pasar, kadang bisa di regional juga. Itu perusahaan reasuransi kira-kira begitu dia bekerjanya. Beberapa perusahaan direct atau perusahaan asuransi mempunyai anak perusahaan yang beroperasi sebagai profesional insurer. Nah, ini contohnya banyak ya. Sebagian fungsinya adalah koordinasi dan administrasi baik reasuransi inward outward dari perusahaan induk. Jadi ada perusahaan asuransi yang besar gitu ya, dia men-set up perusahaan reasuransinya dia sendiri. Ada juga yang banyak yang seperti itu. Lalu Lloyd Syndicate, nah yang seperti saya jelaskan tadi, Lloyd Syndicate itu dia sebagai pembeli dan dia juga sebagai penjual ya. Direct Insurance Company dia bisa juga menjual reasuransi seperti tadi saya bilang. Cuma nggak banyak ya. Contoh perusahaan asuransi yang beroperasi di seluruh dunia juga menerima bisnis asuransi sebagai tambahan dari bisnis utama. Nah, banyak juga nih yang kayak gini gitu. Ada perusahaan-perusahaan asuransi, tapi dia juga menjual kapasitas reasuransi. Menurut estimasi Swiss Re, kuantitas bisnis yang diaksep mencapai 40% dari total premi reasuransi dunia. Tuh, menurut estimasi Swiss Re, itu 40% dari premi reasuransi itu ada di perusahaan asuransi yang berubah fungsi menjadi perusahaan reasuransi. Nah, itu menurut estimasi Swiss Re. Skala dan metode keterlibatan perusahaan tersebut dalam bisnis asuransi bervariasi sesuai dengan tipe perusahaannya. Domestik kecil atau dia hanya untuk di lokal aja ya, dan juga dia sifatnya resiprokal. Nah, State Reinsurance Company. State Reinsurance Company ini dia tadi masuk juga sebagai pembeli ya, tapi dia juga sebagai penjual juga gitu. Kalau di Indonesia ada dua nih State Reinsurance Company, ada Indonesia Re sama Nasional Re ya. Retacaful Company. Retacaful Company ini dia beroperasi lebih untuk mengakomodir perusahaan takaful ya, perusahaan asuransi takaful. Nah, dia menjual proteksi reasuransi juga.
Lalu reinsurance pool ini dia ada juga yang menjual kapasitas reasuransi. Misalnya dia reinsurance pool yang ada di regional, ya beroperasi di regional. Dia bisa marketnya itu di lokal dan juga di regional juga bisa. Misalnya kayak MyPark contohnya itu asuransi gempa bumi, asuransi gempa bumi nasional ya. Mungkin dia bisa suatu saat expand dengan Brunei Darussalam juga, Timor Leste, Papua Nugini mungkin ya. Jadi dia menjual kapasitas juga untuk negara lain, bisa jadi. Sidecars. Nah, sidecars ini adalah penjual reasuransi juga, tapi dalam bentuk bukan tradisional tradisional reinsurance ya, tapi bentuknya itu modifikasi. Nah, eh, misalkan contohnya yang gampangnya gini aja, kalau misalnya terjadi gempa bumi, itu potensial losses-nya itu di angka 1 triliun gitu ya. Tapi bisa lebih kan? Bisa. Nah, kalau lebih gimana? Oh, kalau lebih saya jamin sampai dengan 1,5 triliun deh gitu. Sebagai gantinya kan berarti yang dia jamin antara 1 triliun sampai 1,5 itu kan 500 miliar ya. Nah, sebagai gantinya ya kasih saya 2% aja dari 500 miliar gitu. Terus sekitar 10 miliar deh gitu ya. Kasih saya 10 miliar, 2% untuk setahun gitu. Nah, tapi kalau nanti ada terjadi bencana alam sampai dengan 1,5 triliun ya ambil duitnya itu yang 500 miliar gitu. Nah, itu sebuah semacam alternatif risk transfer juga uh, yang sering disebut sidecars ini. Nah, itu eh, biasanya lini bisnis tertentu aja ya yang memiliki masa hidup yang pendek ya. Jadi untuk darurat-darurat aja nih biasanya. Jadi waktu itu habis terjadinya badai Katrina itu kan pasar reasuransi dunia itu lesu ya. Orang pada ketakutan semuanya, nggak ada yang berani. Nah, ini kesempatan nih, masuklah pemain alternatif risk transfer ini dalam bentuk sidecars. Nah, itulah orang-orang yang menjual program reasuransi ya. Sekarang hubungan kontraktual antara pembeli dan penjual. Bagaimana sih hubungan secara kontraktualnya yang membeli reasuransi dan yang menjual reasuransi? Transaksi reasuransi adalah perjanjian dua pihak, yaitu reinsurer dengan reinsured, di mana reinsurer sepakat untuk menerima bagian dari risiko yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan yang dituangkan ke dalam perjanjian. Kontraktual promise, transaksi reasuransi adalah jual beli janji yang dituangkan dalam kontrak. Jadi janjinya itu dituangkan dalam kontrak. Dengan konsiderasi premi yang dibayarkan oleh reinsurer berjanji untuk membayar klaim jika terjadi peristiwa tertentu. Yang penting dari kontrak reasuransi adalah seberapa besar premi dan kapan akan dibayarkan. Dalam situasi bagaimana dan seberapa besar klaim yang akan dibayarkan jika terjadi, seberapa lama kontrak berlaku dan bagaimana mengakhiri kontrak tersebut. Jadi penting ya, mengenai pengaturan premi, kapan dibayarkannya, dan kapan klaim akan dibayarkan juga apabila terjadi. Terus kontraknya berapa lama. Nah, itu harus jelas dalam kontraktual antara pembeli reasuransi dan penjualnya. Nah, itu aja sih kalau antara hubungannya ya standar ya, antara jual beli janji. Berikutnya mengenai retrocession,
Kita masih ada 17 slide lagi. Perusahaan reasuransi juga mempunyai kebutuhan proteksi reasuransi. Nah, tadi kan sebagai pembeli reasuransi ada juga masuk di situ perusahaan reasuransi ya, sebagai pembeli reasuransi. Nah, dan Lloyds pun beli juga cover reasuransi ya, atau program reasuransi. Nah, sometimes untuk model tersebut disebut juga sebagai retrosesi karena dia membeli kembali, menjual kembali risiko reasuransi kepada perusahaan reasuransi lainnya ya, itu disebut juga dengan reasuransi. Nah, ini suatu transaksi di mana reinsurers yang mensesikan kepada reinsurer lainnya seluruh atau sebagian dari bisnis reasuransi yang dia accept. Tujuan utama dari pembelian retrosesi adalah, ini hampir samalah dengan tujuan pembelian reasuransi yang pasti, untuk meningkatkan kapasitas, membatasi exposure terhadap loss, atau resultnya supaya lebih stabil. Hampir sama dengan tujuan membeli reinsurance itu, ya sama lah. Ini kan retrosesi ini adalah reasuransinya reasuransi. Yang membeli kapasitas disebut dengan retrocedent. Penerima bisnis disebut retrocessioners. Retrosesi merupakan cara di mana reinsurer dapat memperluas buku bisnisnya dan memperoleh bisnis dari negara di mana reinsurer tidak bisa memperoleh bisnis secara langsung. Jadi dia jualnya kan portfolio ya. Jadi kalau misalnya ada kayak di Lloyd's Market itu mungkin hanya beberapa sindiket yang punya portfolio Indonesia misalnya gitu. Dan sesama Lloyd's itu yang tadi saya ceritakan mengenai tukar-tukaran portfolio, ya bisa aja nanti yang punya portfolio Indonesia tukar sama yang punya portfolio di India misalnya gitu. Nah, itu saling tukar-tukaran aja. Features of retrocession. Karena bisnis retrosesi sangat jauh dari original bisnis, maka bisnis retrosesi berbahaya karena dua alasan. Pertama, ada dua ya bahayanya. Yang pertama, premi yang diterima sudah pasti sudah tidak original ya, karena sudah banyak dikurangi oleh acquisition cost-nya gitu. Udah banyak pihak ya. Komisinya pasti lebih tinggi daripada yang originalnya. Ada operating commission-nya lah, belum lagi brokerage-nya lah. Jadi preminya itu otomatis jadi lebih kecil. Yang kedua, karena kesulitan dalam mengidentifikasi exposure ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan reasuransi di Indonesia mereasuransikan ke salah satu sindiket di Lloyd's, yang Lloyd's itu jual lagi ke salah satu sindiket lagi di Lloyd's lagi gitu kan. Nah, ketika yang reasuransi lokal Indonesia ini punya exposure misalkan di Singapura atau di Malaysia atau di negara lain gitu ya, ada potensi beririsan dengan portfolio mereka. Nah, ini berbahaya, bisa menciptakan yang disebut kadang istilahnya itu spiral efek ya. Spiral efek ini contohnya terjadi itu di Besre ya, ketika banjir Thailand terjadi, dia dapat klaim itu dari semua arah, dan ternyata dia semua sebagai reasuradur tunggal gitu. Jadi perusahaan asuransinya banyak, semuanya ke si Besre itu. Jadi akhirnya nggak sanggup mereka. Akhirnya mereka pilot ya. Nah, berikutnya ini reinsurance brokers. Ya, broker reasuransi. Ya, broker reasuransi ini unik posisinya. Beda dengan direct broker. Kalau kita ngomong direct broker atau direct broker itu kan yang selain direct broker itu apa? Agent ya. Kalau agent itu bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi ya. Kalau direct broker dia bertindak sebagai perwakilan pemegang polis ya. Jadi
dia on behalf of pemegang polis. Tujuannya adalah membantu mewakili pemegang polis. Itu direct broker. Kalau reinsurance broker dia unik. Dia tidak mewakili. Dia bisa dibilang bukan tidak ya. Dia bisa dibilang mewakili perusahaan yang mau beli reinsurance-nya, dan dia juga bisa dibilang mewakili perusahaan yang menjual reasuransinya gitu loh. Jadi dia memang berada di tengah-tengah kalau reinsurance broker itu seperti itu ya. Gampangnya kira-kira seperti itulah membedakan reinsurance broker dengan direct broker. Jadi meskipun bukan underwriter, broker reasuransi punya efek signifikan dan dapat mempengaruhi transaksi bisnis reasuransi. Untuk dapat beroperasi, broker harus mempunyai dua pasar. Yang pertama, dia di mana dia mendapatkan bisnisnya. Yang kedua adalah di mana dia menempatkan bisnisnya ya. Dalam hukum Inggris, broker bertindak untuk reinsurer dalam melakukan negosiasi dengan reinsurer. Tapi terdapat situasi di mana broker bertindak sebagai agen dari reinsurer dan reinsurer yang tadi saya jelaskan. Jadi kadang broker mempunyai underwriting authority ya atau wewenang reinsurer dan pada saat yang sama bertindak untuk reinsurer guna penempatan risiko. Jadi ada kalanya begitu. Jadi misalnya broker asuransi misalnya hubungan antara perusahaan reasuransi dengan perusahaan asuransi ya. Nah, perusahaan reasuransi bilang, kalau ada commercial risk, mall, hotel ya, itu saya berani kasih komisi 50% gitu misalnya. Dengan kapasitas up to 50 juta US dollar misalnya gitu. Nah, itu saya kasih mandat tersebut kepada sebuah perusahaan broker asuransi. Nanti dia bisa begitu melihat risiko yang sesuai ketentuan tersebut, dia bisa langsung otomatis melakukan konfirmasi sendiri gitu loh, tanpa harus memberitahukan perusahaan reasuransinya. Nah, perusahaan asuransi yang menempatkan risikonya pun dia juga tertolong dengan kapasitas yang diberikan oleh broker tersebut, yaitu tadi berapa 50 juta US dollar tadi gitu. Nah, ini dia bisa bertindak sebagai dua pihak tuh di situ, sebagai perwakilan reinsurer maupun reinsured gitu. Nah, dalam situasi ini sangat penting untuk melihat tindakan yang dilakukan pada waktu tertentu untuk menentukan apakah broker bertindak sebagai agen underwriting untuk reinsurer atau sebagai broker untuk reinsurer. Jadi sangat penting melihat tindakan yang dilakukannya ya. Itu pasti ada ininya lah, ada urutannya ya pasti. Dalam setiap phase negotiation itu pasti ada. Nah, itu di situ dia berubah-ubah, role-nya akan berubah-ubah. Peranan broker secara tradisional ada penempatan bisnis asuransi. Skill broker adalah mengidentifikasi pembeli, penjual, dan melakukan negosiasi yang melibatkan produk atau jasa pada harga yang menarik bagi pembeli dan penjual. Broker menempatkan remunerasi dengan cara mengurangi premi yang dibayarkan kepada reinsurer dan disebut dengan brokerage. Ya. Jadi misalnya komisinya tadinya original 30 ya jadi 32,5 atau jadi 35 gitu, tergantung berapa yang dia ambil sebagai brokerage. Broker mendapatkan bisnis dengan cara sebagai berikut. Direct approach ya dari seeding companies umumnya disebabkan oleh kompleksitas dan besarnya program reasuransi yang harus ditempatkan di pasar internasional dan membutuhkan hubungan internasional memiliki broker ya. Jadi seeding company-nya itu atau perusahaan asuransinya itu mau menempatkan bisnis yang agak kompleks nih. Jadi dia butuh broker yang punya koneksi internasional. Atau dia merupakan pembentukan kontrak reasuransi baru ya. Jadi perusahaan asuransi mau bikin kontrak reasuransi baru dia agak bingung. Nah, dia butuh bantuan broker reasuransi untuk ngebantu mereka men-set up kontrak reasuransinya yang baru tersebut. Atau melalui personal relationship berdasarkan dealing dengan pengalaman masa lampau. Ini karena sebelumnya udah pernah
di link bisnis sebelumnya. Melalui hubungan bisnis jangka panjang antara Siden dan dengan broker, karena Siden menganggap broker dalam posisi lebih baik untuk menempatkan dan mendesain program restoransi. Nah ini karena tadi juga brokernya punya expertise ya dalam mendesain program restoransi. Melalui keahlian dan kontak dengan bermacam-macam pasar di luar cakupan perusahaan asuransi. Nah, yaitu tadi, jadi pasarnya dia juga punya pasar yang luas, internationally katakan, atau di regional gitu ya, sehingga punya opsi-opsi dalam hal kapasitas ataupun terms dan condition-nya. Tergantung pada lokasi broker dan reinsurernya, bisa akan ditemukan dengan cara sebagai berikut. Nah ini, locally ya, bisa ditempatkan di lokal atau nasional ya, atau internasional. Kalau zaman dulu masih ada telex nih, jadi penempatannya secara internasional. Atau personal kontak broker melakukan perjalanan. Oh, jadi bisa jadi dia langsung ke luar negeri, langsung ke Singapura, bawa bisnisnya, langsung ketemu underwriter di Singapura lah, atau ketemu underwriter di London, langsung presentasi gitu ya. Itu bisa langsung begitu juga. How broker service clients business. Broker sering dimintai untuk menjalankan fungsinya sebagai marketing dan departemen produksi dari profesional reinsurer. Nah, itu benar juga gitu. Jadi, misalnya perusahaan reasuransi Singapura, dia ingin dapat bisnis dari Indonesia, dia akan menyuruh broker itu untuk mengendorse lah, kalau zaman sekarang itu ya istilahnya ya, mengendorse bahwa perusahaan restoransi ini begini janjinya begini gitu kan. Jadi broker dia gunakan sebagai marketing gitu. Tapi bisa dua arah juga gitu, bahwa si broker ini juga bisa membawa kliennya ke pada reinsurer untuk menjelaskan perusahaannya dia seperti apa, arahnya kemana gitu ya, dan niatannya untuk membeli program reasuransi yang seperti apa gitu ya, dan mungkin harga yang lebih kompetitif bisa didapat juga gitu. Agar menjalankan fungsi broker yang baik, butuhkan staf yang berpengalaman, punya keahlian agar dapat memenuhi kebutuhan kalian. Udah jelas. Dalam melakukan pelayanan, broker harus mampu untuk, nah ini tugas-tugas broker ya, harus mampu untuk persiapan dan penagihan klaim ya, itu harus bantu reinsurernya untuk menagih kepada reinsurer untuk membayar klaim tepat waktu ya, dan mudah-mudahan tanpa delay. Memberikan market intelligence ya, misalnya kayak habis pas COVID itu rame itu ada market update ya, kondisi setelah COVID gitu misalnya. Nah itu rame broker-broker memberikan seminar, webinar gitu ya, memberi info kondisi market after terjadinya COVID itu seperti apa sih gitu kan, potensi kedepannya gimana kira-kira. Nah itu mereka sering melakukan itu. Atau membuat reciprocity ya, broker juga bisa. Misalnya broker ini dia internationally, dia punya bisnis dari berbagai negara, berbagai regional, dia bisa mungkin tuker-tukeran bisnis yang dari Jepang ke Indonesia, dari Indonesia ke Jepang gitu ya, bisa. Atau melakukan pengecekan sekuritas yang ditawarkan oleh reinsurer. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia mau beli kapasitas di reasuransi di luar, dia bisa dengan gampang nanya saja kepada broker tersebut kondisi dari reinsurance-nya itu bagaimana sih gitu ya. Kondisi financial strength-nya gimana, ratingnya bagaimana, terus persepsi market terhadap reinsurer tersebut gimana, penanganan klaimnya gimana, mungkin mereka punya info-info yang tidak diketahui ya. Jadi sangat membantu sekali lah broker tersebut. Memberikan dokumen dan jasa analisa termasuk kontrak wording. Nah ini juga, jadi
clarity of contract-nya itu kita bisa mintakan juga dari broker untuk memberikan pandangan gitu ya. Misalnya kondisi sekarang itu lagi rame itu ada COVID-19 clauses gitu ya, macam-macam, ada LMA, Lloyd's Market Association ya, LMA 5394, 5393 yang lagi happening sekarang itu, nanti si broker juga bisa kita mintakan pandangannya terhadap kontrak wording. Atau juga memberikan analisa aktuarial atau market benchmarking berdasarkan data ya. Bisa juga seperti itu. Lloyd's Broker. Nah, Lloyd's Broker ini beda dengan broker reasuransi yang biasa, karena Lloyd's Broker ini hanya khusus untuk penempatan bisnis kepada Lloyd's Market saja. Jadi mereka listed untuk penempatan bisnis di Lloyd's. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, untuk di reinsurance marketplace, ada yang disebut buyers, intermediaries, sama sellers, ya. Yang menjadi buyers itu siapa aja sih? Direct insurer, captive insurer, Lloyd's syndicate, reinsurer, state insurance company, takaful, mutual insurance company, dan pools, ya. Yang jual itu siapa aja? Direct insurance bisa jual juga reinsurance, sidecars bisa dipakai juga untuk menjual reinsurance, Lloyd's syndicate, reinsurers ya, reinsurance state reinsurance company, retacaful company, reinsurance pool, ya itu bisa dipakai sebagai sellers of reinsurance. Untuk intermediaries di sini reinsurance brokers dan management company. Oke, teman-teman belajar asuransi.id, ini slide terakhir di bab 1. Kayaknya waktunya tinggal 5 menit lagi. Kira-kira kayaknya untuk pertemuan kita cukup sampai di sini aja ya, di bab 1 dulu. Minggu depan kita mungkin coba ke booth di fakultatif dan di treaty proporsional dan non proporsional ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan untuk tiga bab itu.